Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Mas Menteri, Pak Nizam, Pak Nino dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini, dan mohon maaf saya tidak bisa melihat jauh dengan jelas karena lampunya luar biasa, dan saya merasakan semangat, saya merasakan juga tanya-tanya dalam hati di antara Bapak dan Ibu, ini gimana nanti, ini bagaimana menerapkannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain begitu, saya ingin menanyakan apa yang ada di dalam pemikiran Bapak-bapak sekalian. Di sini ada Pak Arief dari IPB, ada Pak Ali Ridho dari Politeknik Negeri Elektronika Surabaya, dan dari Universitas Teknik Sumbawa. Mas Arief, tadi Mas Menteri menyampaikan bahwa ini akan banyak sekali mengubah apa yang selama ini kita lakukan. Dan ada dua hal sebetulnya yang ingin kami konfirmasi. Pertama, menurut Mas Arief, apa dampak positif bagi PTNBH jika regulasi penjaminan mutu kita menjadi lebih lentur dan tidak preskriptif? Itu dulu, nanti yang berikutnya. Baik, terima kasih Bu Dirjen, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan hadirin sekalian, para rektor, kolega. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dampak positif tentu sangat banyak sekali, dan tentu kita sangat mendukung reformasi untuk transformasi standar nasional pendidikan tinggi ini. Yang paling gampang di depan mata adalah beban dosen untuk administrasi itu berkurang drastis. Ya. Itu yang positif yang paling kelihatan sekali. Jadi alokasi waktu dosen bisa digunakan untuk riset, untuk bisa improvisasi dalam learning dan sebagainya. Namun yang kedua, yang paling penting lagi adalah bahwa kita memang harus fokus pada menyiapkan SDM unggul berupa future skills yang memang kompatibel terhadap tuntutan masa depan. Era perubahan ini kan yang diperlukan kan kemampuan adaptasi, kemampuan belajar, dan bahkan Kementerian sendiri sudah mendeskripsikan jumlah soft skill yang diperlukan, seperti kemampuan kolaborasi, critical thinking, kemudian kemampuan komunikasi, leadership, dan sebagainya. Yang semua itu tidak bisa hanya diselesaikan di ruang kelas. Untuk menjadi seorang leader, tidak bisa hanya ikut mata kuliah kemudian jadi leader, nggak mungkin. Itu dia harus get involved dengan berbagai aktivitas di lapangan yang melibatkan berbagai aspek, baik keterampilannya, kemudian juga aspek human relation-nya dan lain sebagainya. Jadi saya kira dikala saat ini kita fokus pada learning outcome berupa kompetensi dan juga soft skill yang mendukung para lulusan itu kompatibel terhadap tuntutan masa depan, maka justru yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan dalam kampus. Dan itu butuh fleksibilitas yang tinggi. Kita menghendaki orang kreatif, tapi kita sendiri aturan tidak kreatif, kan nggak mungkin. Jadi bagaimana kreativiti bisa tumbuh di alam yang tidak kreatif. Sehingga memang peraturan ini saya kira menjadi satu ekosistem yang sangat kondusif untuk menumbuhkan kreativiti mahasiswa, juga kreativiti pengelola perguruan tinggi. Kenapa? Karena kemudian kita bisa menemukan berbagai instrumen. Seperti misalnya di IPB, kami menghargai orang untuk memperkuat leadership, orang harus menjadi pengurus ormawa, organisasi kemahasiswaan, pengurus BEM dan sebagainya. Kita kasih pengurus BEM sekian SKS, pengurus himpunan profesi sekian SKS. Jadi apa? Orang berlomba-lomba untuk menjadi aktivis bukan menjadi beban, tapi aktivis itu kompatibel terhadap struktur kurikulum kita yang ada. Sehingga apa yang aktivitas mahasiswa di luar mata kuliah itu merupakan bagian dari learning outcome perguruan tinggi. Itu harus kita apresiasi, dan itu sudah kita jalankan sejak tahun 2019. Luar biasa Mas Arief. Terlihat dari apa yang Bapak, atau terdengar dari apa yang Bapak sampaikan, perguruan tingginya banyak mengambil keputusan-keputusan itu ya Mas Arief. Dan tadi di awal sekali Mas Menteri, sebelum menyampaikan berbagai perubahan ini, Mas Menteri mengatakan kita harus ubah paradigmanya. Kementerian ingin lebih banyak percaya pada perguruan tinggi. Nah gitu itu ya. paling penting.
trust dari kementerian kepada pimpinan perguruan tinggi menjadi penting. Jadi ruang flexibility ini harus benar-benar menjadi modal bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur agar sesuai dengan situasi yang ada, dan kemudian yang paling penting lagi adalah ya bisa menghasilkan learning outcome yang sangat baik. Nah, dalam diskusi-diskusi kami di dalam, termasuk Mas Menteri yang challenge kami, itu adalah adakah kekhawatiran dari Mas Arief tentunya sebagai PTNBH bahwa dengan kelenturan ini, bahwa perguruan tinggi yang ngambil keputusan kualitas akan turun. Adakah kekhawatiran itu, Pak? Saya sama sekali tidak khawatir terhadap hal ini, karena memang seluruh pimpinan perguruan tinggi sudah teruji. Untuk perguruan tinggi negeri tentu kementerian yang juga kita semua memiliki kontrak kinerja. Itu menjadi kunci juga bagi setiap perguruan tinggi untuk terus comply ya pada target kinerja yang ditetapkan oleh kementerian. Adapun prosesnya, caranya masing-masing perguruan tinggi harus kreatif. Yang penting apa? Yang penting target yang ditetapkan oleh kementerian bisa dicapai. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih para rektor, para direktur, pimpinan perguruan tinggi. Berarti Mas Menteri, kementerian bisa lebih betul yakin percaya bahwa para pimpinan perguruan tinggi akan menjalankan amanahnya dengan luar biasa. Terima kasih Mas Arief. Saya ingin mendalami untuk perspektif vokasi dari Pak Ali Ridho Barakbah. Pak Ali, selama ini pendidikan vokasi dikenal dengan kemitraan. Belajarnya bareng-bareng industri. Ujiannya kadang-kadang oleh industri. Bagaimana dengan peraturan yang baru saja disampaikan oleh Mas Menteri, transformasi standar nasional pendidikan tinggi, ini bisa mempercepat dan mendorong kemitraan antara pendidikan vokasi dengan industri. Bagaimana dengan perubahan-perubahan ini, apakah ini akan memudahkan atau sama saja atau bagaimana Pak Ali? Baik, terima kasih ya Bu Dirjen. Jadi pertama-tama saya ingin apresiasi sekali ya ke semua penggagas dan perumus dari Permendikbud Ristek ya 53 2023, karena memang dari sisi pendidikan vokasi ya sangat terbantu dengan adanya Permendikbud Ristek 53 2023 ini. Kenapa? Yang pertama ini jelas sangat ya mengakselerasi hubungan mesra kami, hubungan intim kami dengan kemitraan, dengan mitra Dudika kami. Kenapa? Karena biasanya ketika kami melakukan kemitraan ya, itu ada basis real problem yang diserahkan ke kami untuk bisa kami selesaikan. Ya. Nah, kalau di tataran praktikalnya kami biasanya melibatkan mahasiswa, jadi tidak hanya dosen yang terlibat di dalam aktivitas itu, tapi juga sekalian dengan mahasiswa. MBKM sangat membantu sekali ya ketika Permendikbud 3 2020 di launching ya mahasiswa dapat pengakuan SKS. Tapi dalam proyek-proyek besar yang kompleksitasnya itu sangat besar ya. Itu biasanya mereka bisa memungkinkan untuk dilanjutkan sampai ke tugas akhir atau proyek akhir ya, yang biasanya kita kenal di pendidikan vokasi. Nah, di dalam proyek akhir itu kami selama ini memang dipaksa untuk menunjukkan novelty gitu. Nah, kami sangat terbantu karena ada beberapa sisi ya user needs itu, kebutuhan dari user itu bukan di novelty-nya tapi di penyelesaian real problem ya gitu. Jadi bagaimana caranya kami bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di industri gitu. Nah, selama ini belum dapat jalan dan alhamdulillah dengan adanya aturan yang baru ini ya itu kami sangat-sangat terbantu ya, terutama bagi mahasiswa ya, dan jelas ini akan sangat membantu kemitraan kami dengan industri melalui program-program yang kami selesaikan dengan project based learning ya. Begitu. Baik. Bu Dirjen. Terima kasih Pak Ali. Jadi secara singkat Pak Ali ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi vokasi sekarang itu tidak lagi melanggar peraturan gitu ya Pak Ali. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Ali. Dan yang berikutnya kami mohonkan Pak Hairul Hudaya untuk menyampaikan beberapa gagasan. Antara lain kami ingin tahu Pak, karena tadi Mas Menteri menyampaikan sekarang kami berikan keleluasaannya itu ke perguruan tinggi
untuk merumuskan standar kompetensi lulusan, untuk menyusun standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kan sangat fleksibel ya Pak. Dan bagi PTS, bagi Universitas Teknik Sumbawa, kesempatan untuk merumuskan sendiri segala sesuatunya, bagaimana Bapak dan tim akan merancang proses pembelajaran yang tetap berkualitas Pak. Ya, terima kasih Bu Dirjen, Mas Menteri, Pak Dirjen dan teman-teman semua, para rektor yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama, bagi kami pribadi, Mas Menteri betul-betul surprise. Coba siapa angkat tangan yang surprise hari ini mendapatkan? Tuh, Pak Rektor semua pada surprise semua ini, tepuk tangan buat Mas Menteri. Karena kalau kami pribadi baru kemarin dikasih tahu bocorannya, jadi betul-betul Mas Menteri ini suatu hal yang pemikiran itu sudah ada jauh-jauh hari ketika tahun 2020 tadi di launching MBKM yang pertama, episode yang kedua. Dan kemudian hari ini seperti mendapatkan jawaban seperti Mas Menteri sampaikan. Jadi tentu saja dengan memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi, kita bisa menentukan rumusan sikap, keterampilan umum maupun keterampilan khusus dan lain sebagainya. Itu memberikan keleluasaan buat kampus. Saya ingin sedikit tadi komentar terkait dengan jumlah SKS ya. Jadi satu SKS itu kan memang 45 jam ya per semester dan itu memang sudah berlaku. Sebelumnya kan 50, 60, 60 dan kemudian sekarang dibebaskan kepada perguruan tinggi. Saya kira ini akan menjadi kebebasan bagi perguruan tinggi. Terutama kami perguruan tinggi di Indonesia Timur, Mas Menteri memiliki tantangan yang berbeda tentu saja dengan teman-teman di PTS dan kita lihat memang PTS ini majority sekarang ini. Nah, dengan memberikan keluasan itu, menurut saya kita bisa membantu menciptakan SDM yang unggulnya itu betul-betul konkret. Terutama kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah misalnya. Barangkali pemerintah daerah itu kan ingin mengembangkan daerah masing-masing, itu kemudian bisa disatukan gitu dengan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai oleh daerah gitu misalkan seperti itu. Ini salah satu contoh yang kemudian bisa bersinergi nanti untuk menciptakan lulusan yang unggul itu. Jadi fleksibilitas itu, kelulusan itu adalah makna daripada kemerdekaan itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Berarti nanti di Universitas Teknik Sumbawa akan lebih adaptif ya Pak terhadap kebutuhan pengguna lulusannya gitu betul, ya Pak. Betul. Ada satu yang terus dalam diskusi-diskusi kami nih Mas Arief. Bagaimana perspektif IPB, tentunya Pak Mas Arief sebagai rektor, ketika Mas Menteri menyampaikan bahwa tugas akhir itu enggak harus skripsi, gitu ya, boleh bentuk lain. Bahkan untuk magister dan doktor tidak harus publikasi, walaupun kalau perguruan tinggi masih menganggap itu perlu silakan, tapi Mas Menteri memberi kebebasan itu kepada perguruan tinggi. Nah, mengenai pengaturan tugas akhir yang tidak harus skripsi, bagaimana PTNBH, bagaimana IPB memastikan bahwa lulusannya tetap bagus. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi saya kira kebijakan Mas Menteri ini memayungi apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Di IPB kami sudah sejak 2019 skripsi nggak wajib. Jadi kami sudah memulai 2019 bahwa mahasiswa bisnis ya bikin bisnis plan. Kalau syukur-syukur kalau dia sudah bisa menjalankan bisnis, itu jauh lebih bagus nilainya daripada sekedar tulisan. Kemudian bagi mahasiswa yang punya preferensi lain buat prototipe dan sebagainya, monggo silakan. Namun yang tetap kita lakukan adalah menulis tugas akhir. Tapi tidak semua riset, karena tidak semua harus menjadi peneliti. Ada orang yang menjadi businessman, ada orang yang ingin menjadi orang pendampingi masyarakat dan sebagainya. Tapi kemampuan menulis dari apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan menjadi penting. Karena apa? Karena communication itu merupakan skill baru yang memang diperlukan menghadapi masa depan. Dan communication tidak hanya komunikasi lisan, tapi juga komunikasi tulisan. Jadi sebenarnya menulis itu kan soal cara berpikir. Nah kita ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya, ya,
tapi tidak harus penelitian, tidak harus skripsi, tapi menulis apa yang dia lakukan itu menjadi penting. Karena bagian dari proses untuk meningkatkan skill menulis. Sehingga itu dimanapun kita bekerja, tuntutan membuat proposal menjadi penting. Bukankah begitu? Ya. Nah kemudian juga di saat sekarang ini, apalagi kalau hanya menulis berbasis pada literatur. Sekarang ada ChatGPT. Sekarang ada AI yang bisa membantu. Justru ini tantangan buat kita semua yang ada di perguruan tinggi untuk berpikir lebih tinggi lagi. Apa yang bisa manfaatkan AI untuk kepentingan kemajuan learning kita. Jadi jangan salahkan AI, jangan salahkan ChatGPT. Kita harus mampu memanfaatkan itu. Kemarin, mohon maaf Pak, Bu Dirjen, 2 minggu lalu kita pertemuan Asia University Forum di Vietnam, diinisiasi oleh Seoul National University. Temanya soal AI dan learning. Itu dibahas oleh sekian 30 rektor dan memang hampir semua perguruan tinggi di dunia saat ini sedang meraba-raba. Apa implikasi ChatGPT, kemudian aplikasi AI terhadap learning yang saat ini ada. Nah, sehingga pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana langkah-langkah konkret setiap perguruan tinggi, bagaimana memanfaatkan berbagai aplikasi AI untuk kemajuan pendidikan tinggi kita. Ya. Nah, namun saya punya aspirasi baru Mas Menteri. Jadi saya kira kebijakan ini kebijakan yang sangat bagus dan kita mendukung, ya. Dan saya kira kemerdekaan mahasiswa diikuti oleh kemerdekaan rektor sekarang, ya. Diikuti oleh kemerdekaan perguruan tinggi. Namun masih ada satu yang saya kira next step, next episode perlu direform juga. Seperti misalnya kewajiban setiap prodi 5 dosen atau 6 dosen. Itu sudah dihapus. Syukur kalau sudah dihapus, ya. Karena bukan apa. Tapi saya belum melihat di dokumen itu dihapus ya. Tapi saya belum melihat statement itu dihapus. Tapi itu perlu statement itu dihapus. Mengapa? Bukan apa. Sekarang itu era online. Ya, beban dosen ke depan akan semakin berkurang. Apalagi terkait dengan micro-credential yang disediakan oleh Coursera, disediakan oleh berbagai provider. Micro-credential. Dan ketika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar dan sebagainya, beban dosen sudah relatif berkurang lagi. Kita sekarang Mas Menteri mewajibkan mahasiswa, kita menyediakan 17.000 mahasiswa support untuk mengambil micro-credential di Coursera. Ya sehingga kalau itu sudah disetarakan dengan SKS, sudah disetarakan dengan beban kredit dan sebagainya, saya kira akan bisa mengurangi beban dosen. Dan menurut saya sehingga rasio itu menjadi kurang relevan lagi untuk menjadi persyaratan untuk akreditasi. Terima kasih. Betul Mas Arief. Jadi di peraturan itu dihapus aturan 5 dosen, namun ada kata namunnya. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dosen itu ada di perguruan tinggi. Jadi nanti akan dilihat secara total perguruan tingginya apakah bisa memenuhi kebutuhan dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa, sesuai dengan pembelajaran yang dirancang. Jadi Mas Arief, prinsipnya tetap, caranya bisa macam-macam. Ini yang diberikan keleluasaan caranya oleh Pak Menteri. Terima kasih Mas Arief. Dan pertanyaan yang sama untuk Pak Ali Ridho. Kalau sekarang nggak harus skripsi lagi, ya. Gimana nih Mas Pak Ali? Jadi kami dari pendidikan vokasi terus terang berterima kasih ya dengan adanya keluarnya Permendikbud 53 ya. Teman-teman di pendidikan vokasi kita berikan aplaus untuk aturan baru ini. Karena biasanya di kami itu Bu Dirjen ya, kami fokus di penyelesaian problem ya yang ada di lapangan, yang ada dari mitra kami ya. Nah, selama ini dipaksakan untuk membangun dan menguji hipotesis ya di dalam skripsi. Jadi selama ini memang kejar-kejaran ya gitu. Karena tatarannya memang tidak diatur di dalam peraturan standar nasional pendidikan tinggi bahwa itu bisa bebas ya. Nah, sekarang menemukan modelnya bahwa memang tidak harus melalui skripsi, tugas saya dan sebagainya, tapi bisa bentuk prototipe ya, karya real begitu untuk problem solving ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi sangat-sangat apresiatif terhadap keluarnya Permendikbud Ristek 53 2023 ini. Dan yang kedua Bu Dirjen, ya saya ingin sedikit mengomentari terkait dengan tadi pemenuhan satu SKS ya, yang dulu ada teori dan praktikum, yang sekarang menjadi
satu SKS itu dimaknai 45 jam per minggu. Jadi ini dampaknya luar biasa. Karena kami setiap tahunnya itu selalu kucing-kucingan dengan Irjen begitu. Dan ada hak-hak kami yang hilang ya di dalam penghitungan BKD. Kenapa? Begitu kita masuk ke praktek ya. Praktek itu kan 170 menit ya aturan yang lama. Itu ketika masuk ke Permendikbud 12 ya 2021 bahwa dosen itu di dalam pembelajaran harus melibatkan 4 ya aspek ya. Yaitu perencanaan ya, kemudian evaluasi, pengendalian dan penilaian ya gitu. Nah, di dalam pelaksanaan yang 170 menit itu pelaksanaan saja ya, itu materinya tidak dianggap sebagai beban kerja dosen ya. Sehingga ketika kita bicara tentang EWMP di Permendikbud 7 2020 itu tidak terhitung ketika dosen menyiapkan materi dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika kita mengklaim itu sebagai beban dosen kita tidak punya dasar ya gitu. Sehingga teman-teman dari pendidikan vokasi seringkali haknya hilang ya di dalam pengakuan beban kerja mereka. Dan alhamdulillah dengan keluarnya Permendikbud yang baru ini itu ternaungi di situ gitu. Dan yang kedua adalah selama ini memang di dalam pendidikan vokasi kita tidak bisa ngeklaim ketika kesetaraan kredit transfer system ya. Kenapa? Karena begitu kita bicara minggu ya, kemudian kita bawa ke Eropa dan ke Asia Pasifik itu tidak dapat pengakuan karena pengakuan mereka itu satu kredit ya itu hitungannya adalah total dalam semester ya. Itu. Sehingga lulusan kami yang di program D3 misalnya ketika mereka lari ke Eropa untuk lanjut ke S1 ya itu mereka seringkali di downgrade dianggap sebagai associate bachelor. Jadi pendidikan 2 tahun ya. Jadi hilang 1 tahun ya. Kenapa? Karena kita tidak punya sistem kredit transfer yang ya equal dengan European ya kredit transfer system gitu. Nah, sekarang kita bisa mengklaim ya. Jadi satu SKS 45 jam ya per semester itu melampaui di ECTS 35 jam per semester ya itu. Ya. Jadi kita bisa ngeklaim itu dan ini terus terang perubahan yang luar biasa bagi kami di pendidikan vokasi. Terima kasih. Terima kasih. Nuansa-nuansa standar internasional memang dorongan Mas Menteri dan dorongan Pak Nizam. Jadi Pak Nizam yang bolak-balik, ayo ini masuk ke standar internasional gitu Pak Ali Ridho. Pak Hairul, saya ingin menanyakan Bapak sebagai perwakilan perguruan tinggi swasta, suara dari PTS Pak. Tadi yang saya lihat tepuk tangannya rame juga ini soal ketika Mas Menteri menyampaikan meringankan beban administrasi dan finansial pada saat akreditasi. Bagaimana kebijakan ini menurut Pak Hairul bisa melegakan teman-teman dari Universitas Teknik Sumbawa khususnya dan tentunya PTS secara umum. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, tadi tepuk tangannya menggema seluruh ruangan ya itu Bu ya, Mas Menteri. Jadi ini suatu terobosan yang luar biasa dan menurut saya sudah sewajarnya memang negara memberikan itu kepada kita semua supaya lebih kita maju lagi. Saya ingin sedikit cerita tentang Universitas Teknologi Sumbawa. Saya hitung-hitung tadi Mas Menteri, ada 17 program studi yang harus sesegera mungkin dalam waktu dekat ini melakukan akreditasi gitu ya. Kalau 17 dikalikan jumlahnya berapa sekarang Bapak Ibu? 53 juta kalau nggak salah ya. Ada 55 ya kalau nggak salah ya. Itu artinya sudah 900 jutaan yang harus disediakan oleh perguruan tinggi. Saya tidak ingin curhat tapi ini saya mewakili teman-teman kami di perguruan tinggi swasta. Saat ini ada fenomena di perguruan tinggi swasta ini jumlah mahasiswa yang daftar ke PTS itu cenderung berkurang sekarang. Termasuk kami juga, ya salah satunya memang karena ya namanya ini dalam hidup selalu ada persaingan. Perguruan tinggi negeri membuka banyak kelas-kelas, bukan kelas, jalur masuk mandiri. Ya. Sehingga banyak mungkin para mahasiswa ini lebih memilih ke sana gitu ya. Ini satu hal yang menurut saya ini hal yang biasa. Tetapi dengan berkurangnya jumlah mahasiswa, walaupun kita memang perguruan tinggi ini dimaksudkan juga untuk mencari pembiayaan dari luar selain dari mahasiswa, tapi itu sangat berdampak kepada operasional dan juga kepada perguruan tinggi swasta. Kita punya sama-sama visi yang sama, perguruan tinggi negeri maupun swasta punya suatu tugas dan tujuan yang sama juga. Nah oleh karena itu dengan kebijakan ini, coba nanti dianalisis gitu. Sekali lagi saya sangat surprise karena baru tahu hari ini. Ini pasti akan melegakan kepada tadi para perguruan tinggi
khususnya kami di perguruan tinggi swasta yang jumlahnya sangat banyak itu, yang kemudian bisa lebih fokus, kemudian juga tadi beban administrasi berkurang, dan kemudian dosen-dosen kita bisa melakukan penelitian, pengabdian masyarakat yang jauh lebih menurut saya dampaknya besar. Betul. Bagi siapapun, bagi masyarakat, bagi daerah, bagi bangsa juga. Terima kasih banyak Pak Hairul. Jadi mudah-mudahan niat kementerian untuk meringankan beban administrasi dan beban finansial bisa kita rasakan bersama dan memberikan manfaat bagi bangsa kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, sesi untuk berdiskusi singkat dengan para pimpinan perguruan tinggi telah selesai, dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Mas Aris, Pak Ali, dan Pak Hairul. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak ini. Dan Ibu Bapak sekalian, mari kita segera implementasikan peraturan baru dan tentunya melalui keputusan para pimpinan perguruan tinggi untuk menerjemahkan SNDikti yang baru ke dalam standar pendidikan tinggi di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Santi warahmatullahi Santi Om. wabarakatuh. Terima kasih.